Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jefrina hadir menjumpai Anda dalam program acara Syiar TVRI Jambi Barokah Pujo kita. Baik, terima kasih. Dan pada hari ini Syiar mengangkat tema yaitu pembekalan menuju akhirat. Ini tema yang sangat luar biasa dan narasumber kita pada hari ini setelah hadir yaitu Ustadz Haji Fahrizal Nover, SAG MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang penting ya, sehat Sehat. sekarang ya Ustadz ya. Iya, baik, sebelum kita masuk ke tema Ustadz, saya akan menyapa terlebih dahulu ibu-ibu Majelis Taklim yang telah datang di studio kita pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim As-Salam RT 17 Kelurahan Teho. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Siap mendengarkan tausiah dari Ustadz pada hari ini? Siap. Terima kasih Ibu. Tak lengkap rasanya kalau saya tidak menyapa pengungsi kita pada hari ini, yaitu El Hawa Gambus. Assalamualaikum Mbak Mas. Waalaikumsalam. Iya, baik Ustadz, kita masuk ke tema kita pada hari ini, yaitu baik. Pembekalan menuju akhirat nih Ustadz. Dipersilakan. Ya, baik. Sebelum saya mulai, saya mau menyampaikan beberapa pantun terlebih dahulu. Daun salam, daun pepaya diambil dari rumahnya Pak Lukas. Saya nak mengucapkan salam, mohon jawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun memetik bayam, bayam dipetik campuran bakwan. Dari jawaban salam, nampak nian kita ini banyak cicilan. Pergi ke pasar membeli obat, obat dibeli penurun panas. Jawablah salam dengan semangat, biar hutangnya cepat lunas. Jawab amin, kuat-kuat tanda bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Elvira Diva sebagai pembicara, ibu-ibu Majelis Taklim As-Salam RT 17 Kelurahan Teho, dan El Hawa juga, dan seluruh pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Berkat nikmat kesehatan, kemampuan, kesempatan, kemauan, kita bisa hadir di sore ini yang mulia dan berkah ini dalam acara Syiar. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada baginda kita khatamun nabi wa akhirul anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi biha usran. Siapa yang bersalawat kepadanya satu kali salawat, akan selalu dilipatkan syafaat rahmat kepadanya 10 kali lipat setiap salawat yang ia sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Ibu Majelis Taklim, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ini memang saya sengaja angkat tentang bekal. Bekal kita menuju kampung akhirat. Di saat kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Di saat Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita masing-masing, di saat itu kita tak mengetahui sedikit apapun. Lalu Allah berikan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Tujuannya itu adalah la'allakum tashkurun,
Di saat Allah berikan kita pendengaran, penglihatan, hati nurani kita, tujuan itu tidak ada lain, tidak bukan adalah la'allakum tashkurun, untuk mensyukuri atas kelahiran kita. Tentu di dalam kehidupan kita itu pasti yang namanya kita hidup untuk mempersiapkan mati tadi. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nanti itu ada bekal persiapan kita untuk menuju yang dikatakan dengan mati. Kullun nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Yang namanya orang yang setiap bernapas itu pasti janji Allah akan mati. Tapi balasan yang sangat sempurna itu adalah kampung akhirat. Apakah kita akan dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga? Itulah yang dikatakan orang yang menang. Tujuan itu sesungguhnya hidup dunia ini cuma tipu daya belaka, dan sesungguhnya persiapan apa yang kita harus siapkan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Selagi kita itu transit untuk dunia sementara, kira-kira persiapan apa yang harus kita siapkan untuk bekal akhirat nanti. Yang pertama itu perbanyaklah segala amal ibadah selama hidup di atas dunia. Karena janji Rasulullah SAW di dalam hadis Rasulullah katakan, innal kubra yunadi kulla yaumin khamsun marat. Sesungguhnya alam kubur itu selalu mengingatkan kepada manusia-manusia yang masih hidup. Apa kata beliau di dalam alam kubur? Sesungguhnya khamsun marat, 5 kali. Setiap hari itu 5 kali alam kubur itu mengingatkan kepada manusia, wahai manusia yang masih hidup, ana baitul wahidah. Ingat wahai manusia yang masih hidup di atas dunia, di alam kubur itu kita cuma sendiri di dalamnya. Percaya apa tidak ibu dalam itu sendiri? Tidak ada suami ibu yang ibu cintai selama ini mau nemanin ibu di alam kubur, tak ada. Tidak ada suami istri pun tak ada menemani kita di alam kubur. Anak kita pun tak akan mau menemui kita itu di alam kubur. Karena janji Allah tadi itu dalam kata Rasulullah, ana baitul wahidah, di dalam kubur itu cuma dewean, sendirian. Cuma siapa yang akan menemani kita di alam kubur nanti itu? Maka dikatakan faja'allaka mu'annisan biqiraatil Qur'an. Persiapan yang kita harapkan menghadap alam kubur itu adalah bawa teman kita dari dunia ini menuju kampung akhirat itu adalah banyak-banyaklah biqiraatil Qur'an, talil Qur'an, tadarus al-Qur'an. Karena kita baru habis pasca Ramadan, 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Tentu kita telah melaksanakan tadarus Al-Quran, membaca Quran, qiraatul Quran, talil Quran. Itu semuanya bekal. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Innama afdalul ibadah likul ummatil ibadah bi qiraatil Quran. Sebaik-baiknya umat itu, yang lebih baik itu adalah membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihasanatun. Siapa yang membacakan setiap huruf-huruf dalam Al-Quran ini, dia mendapatkan kebaikan. Terus nanti setiap kebaikan itu mendapatkan 10 kebaikan. Alif lam mim. Itu tiga huruf. Alif lam mim. Setiap alif lam mim, 1 alif lam mim dan 3 huruf, mendapat 30 kebaikan. Itu yang bekal yang harus kita bawa itu sebagai teman kita di alam kubur. Itu pertama adalah perbanyaklah membaca Al-Quran. Itu peringatan alam kubur ibu. Jadi selama ini kita lalai membaca Al-Quran, menganggapkan dan menyimpan Al-Quran di lemari kita dengan baik tanpa ada sedikit pun kita senggol sedikit pun. Saat ini selagi waktu kita masih hidup, ingat Rasulullah SAW itu meninggal di usia 63 tahun. Kalau Rasulullah itu meninggal usia 63 tahun, rata-rata umatnya Rasulullah itu tak luput, tak lari daripada 63 tahun. Kita kalau ada yang umur 56, berarti berapa sisa lagi untuk menghadapkan kepada Rasulullah seperti Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak langsung meninggal, dia sakit parah. Itulah, kita pun banyak sebelum meninggal juga diberikan oleh Allah ujian cobaan sakit parah. Rasulullah pun mengalami itu semuanya. Di dalam kamarnya Rasulullah itu, Rasulullah terbaring di dalam kamar. Berdiri tak bisa, apalagi duduk pun tak bisa, apalagi berdiri. Jadi datang Fatimah radhiyallahu anha, anaknya Rasulullah itu masuk ke kamar Rasulullah. Melihat Rasulullah itu terbaring, nangis Fatimah itu radhiyallahu anha.
Apa bisikan Rasulullah itu? Wahai Fatimah anakku. Karena Fatimah inilah anak yang paling disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua anak yang ada. Dibisikkan di telinganya Fatimah sebelah kanan, wahai Fatimah anakku, ajalku sudah sangat dekat sekali dengan Allah, kata Rasulullah kepada telinganya Fatimah tadi. Menangis Fatimah itu mendengarkan bisikan Rasulullah tadi. Lalu dikatakan lagi, wahai Fatimah anakku, dibisikkan di telinga sebelah kiri lagi, dari sekian anakku yang aku cintai, aku sayangi, engkaulah yang pertama kali nanti akan bertemu denganku di kampung akhirat nanti. Tersenyum Fatimah radhiyallahu anha mendengarkan bisikan Rasulullah. Wahai Fatimah, panggilkan istri-istriku. Rasulullah katakan, panggil istri-istriku. Datanglah istri-istri itu ke kamar Rasulullah. Apa titipan wasiat Rasulullah? Wahai istri-istriku, ingatlah ajalku itu sudah sangat dekat dengan Allah. Satu wasiatku, jangan tinggalkan sholat. Wahai Fatimah, panggil cucu-cucuku Hasan dan Husin, panggil ke sini. Datang cucu-cucu Rasulullah itu menghadap kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya wahai cucu-cucuku, ingat ajalku sudah sangat dekat dengan Allah. Aku titipkan, aku tinggalkan pesan kepada engkau wahai cucu-cucuku, jangan tinggalkan sholat. Sholat, iya. Wahai. Baik Ustadz, kita break dulu sebentar, iya. nanti kita sambung lagi ya Ustadz ya. Iya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Puja gitu. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Masih dengan tema kita pembekalan menuju akhirat bersama Ustadz Haji Farizal Nover, SAG MPD. Baik Ustadz. Jadi kita sudah sambung nih Ustadz, tapi baru pertama yang kita bahas. Perbanyak membaca Al-Quran. Tadi lagi dibahas kisah Nabi Muhammad SAW. Boleh lanjut silakan Ustadz. Ya baik, terputus. Ya, setelah itu apa kata Rasulullah SAW? Wahai Fatimah, ingat di depan pintu rumah kita itu ada malaikat Israel dan malaikat Jibril yang menunggu kita dari tadi. Perintahkan untuk malaikat Israel dan Jibril tadi untuk masuk ke kamarku. Tak lama itu malaikat Israel itu datang. Wahai Rasulullah, kami memang sudah menunggu di pintunya rumah engkau ya Rasulullah. Tapi hanya dua pilihan, apakah engkau akan bertemu dengan Allah atau akan hidup selama-lamanya. Rasulullah memilih, aku akan menghadap dan bertemu dengan Allah. Di saat itulah malaikat Israel itu minta izin kepada Rasulullah atas perintah Allah untuk mencabutkan ruhnya daripada Rasulullah, sehingga terpisahlah antara ruh dan jasadnya Rasulullah di usia 63 tahun. Ya, jadi umur dan usia itu 63 tahun itu rata-rata umur umatnya Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Persiapan kita itu menuju kampung akhirat, alam kubur telah mengingatkan kepada kita, kita itu sendiri biqiraatil Quran yang harus kita perbanyak sebagai teman bekal kita di alam kubur. Yang kedua, wa ana baituz zulumat, wa ana baituz zulumat. Di alam kubur itu diingatkan, wahai manusia yang masih hidup, bahwa di alam kubur itu gelap. Sesungguhnya gelap. Kalau tak percaya masuk ibu ke dalam kubur itu, iyo gelap apa tidak? Kalau iyo gelap berarti betul kata Ustaz itu gelap. Di dalam alam kubur itu gelap. Supaya ada yang menerangi alam kubur itu, fanawiruni kata alam kubur itu. Sinarilah kubur kita itu dengan biqiyamil lail, bisolatil lail. Banyak-banyak bangun tengah malam untuk solat tahajud. Bekal kekal kita nanti di alam kubur nanti kalau kita banyak solat tahajud, itulah yang akan menyinari daripada alam kubur kita yang gelap tadi. Kenapa? Abu bin Hasim radhiyallahu anhu itu mengatakan 35 tahun Abu bin Hasim ini tak pernah putus untuk melaksanakan solat tahajud di tengah malam. Itu Abu bin Hasim. Seketika Abu bin Hasim mengambil air wudu, dia melihat ada seorang manusia yang menyerupai manusia utusan Allah yang berbadan besar, berbaju putih, memegangkan buku yang sangat tebal di saat Abu bin Hasim mengambil air wudu. Lalu ditanya Abu bin Hasim, wahai pun siapa engkau? Aku adalah utusan Allah. Akan melihat siapa manusia-manusia yang bangun di tengah malam, aku akan catatkan orang-orang yang bangun malam sebagai pecinta hamba Allah yang akan dicatat siapa yang bangun malam tadi. Lalu kata Abu bin Hasim,
Buku apa yang kau pegang? Buku yang tebal itu. Kira-kira ada atau tidak namaku Abu bin Hasim di dalam buku yang tebal itu? Karena saya sudah bangun 35 tahun. Solat tahajud tak putus. Ada atau tidak dalam catatan-catatan pecinta Allah yang Allah perintahkan untuk mencatat namaku di dalam buku yang tebal? Lalu utusan Allah itu melihat, bukanya satu persatu setiap lembar per lembar itu yang dikatakan buku yang tebal. Tidak ada Abu bin Hasim di dalamnya. Orang yang rajin tahajud 35 tak putus, dilihat di dalam buku yang nyata tebal tadi tak ada namanya. Berarti bukan pecinta Allah. Allah tak sayang kepada Abu bin Hasim ini. Lalu kenapa? Lalu Abu bin Hasim tanya, wahai Fulan, utusan Allah, bukankah saya ini setiap malam itu sujud, setiap malam saya tahajud memohon kepada Allah, kenapa tidak ada buku yang di buku yang tebal itu? Apa kata utusan Allah? Wahai Abu bin Hasim, secara kasat mata saya melihat engkau bangun. Setiap malamnya aku melihat engkau sujud, menangis, berzikir, berdoa, memohon kepada Allah. Tetapi di saat aku akan mencatatkan namamu, wahai Abu bin Hasim, Allah melarang untukku mencatat namamu. Kenapa? Engkau sujud sangat lama, tapi tetangga sebelahmu itu dalam keadaan lapar, miskin, engkau tak pedulikan. Allah larang untuk mencatat itu. Yang kedua, wahai Abu bin Hasim, kenapa Allah tidak mencatat namamu itu? Di saat engkau berdoa, bersujud, berzikir, membaca Al-Quran dan sujud memohon kepada Allah. Saat aku akan mencatat, Allah melarangkan aku mencatat. Karena di saat engkau sujud, Allah melarang untuk aku mencatat. Karena apa? Saudaramu lagi sakit parah di rumah sakit, engkau tak pernah berkunjung ke rumah saudaramu. Itu penyebabnya aku tak pernah mencatatkan namamu, wahai Abu bin Hasim. Wahai Abu bin Hasim, sekali lagi. Yang ketiga, kenapa Allah belum mengizinkan untuk mencatat namamu? Karena di saat aku akan mencatat engkau bangun di tengah malam untuk berzikir, berdoa, bertahajud, Allah melarangkannya. Saudaramu, keluargamu meninggal dunia, engkau tak bertakziah ke rumahnya. 3 hal itu, ibu, walaupun kita bangun di tengah malam, sujud, berdoa, bermunajat, berzikir, memohon kepada Allah, tapi kita lupa dengan keluarga tetangga kita, fakir miskin yang tak makan, anak yatim tak dibiarkan saja. Yang kedua kita juga saudara kita pun sakit, kita tak pedulikan. Keluarga kita dipanggil oleh Allah meninggal dunia lebih dahulu daripada kita tak pedulikan. Allah tak izinkan mencatat itu. Akan tetapi untuk menyinari alam kubur itu, tentu kita perlu banyak kita bangun di tengah malam, yaitu fanawwiruni biqiyamil lail. Yang ketiga, Rasulullah katakan, wahai manusia, manusia yang masih hidup di saat ini, sesungguhnya wa ana baitut turab, alam kubur itu penuh dengan tanah, Bu. Nanti kita dimasukkan ke dalam tanah, sudah itu di dalam tanah dimasukkan kita, dibaringkan kita, dihadapkan kita menghadapkan kiblat, lalu diimpitkan dengan tanah, pelan-pelan itu ditutup dengan tanah, diinjak, penuh dengan tanah. Itulah yang dikatakan wa ana baitut turab. Sesungguhnya di alam kubur itu penuh dengan tanah. Di bawah kita tertidur di atas tanah, di atas tanah kita juga tertidur di atas tanah, setelah itu ditutup dengan tanah. Itulah kita berawal dan berasal. Kita berawal dari tanah, kembali kepada tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya ada bekal kita tertidur di atas kasur, fahmilul firas, bawa kasurnya dari dunia ini, Bu. Supaya kita tertidur di alam kubur tadi, bawa kasur dari alam dunia itu. Apa kasurnya itu? Yaitu amal soleh. Banyak-banyak beramal soleh. Makanya nanti kita itu dikatakan setiap nanti masuk kita dalam kubur, jangan menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, kalau besok ajalku ini ditunda-tunda dulu. Kenapa? Saya akan dekat denganmu ya Allah. Fa asaddaq wa akuna minas sholihin. Saya nak bersedekah walaupun sedekah itu sedikit. Saya beramal soleh walaupun amal soleh itu sedikit. Terlambat kata Allah. Makanya persiapan kita itu di saat ini, ingat bahwa wa ana baitut turab, di dalam itu
banyak tanah dan kita terbaring di atas tanah untuk supaya tidur di atas kasur yang empuk. Fahmilul firas, bawalah kasur dari dunia, yaitu amal soleh. Banyak-banyak beramal soleh. Apapun amal soleh. Ambil duri di tengah jalan, amal soleh. Membantu orang tua, amal soleh. Menjaga orang tua, amal soleh. Berbakti kepada orang tua, amal soleh. Silaturrahim, amal. Semua itu bagian-bagian daripada amal soleh. Itu yang ketiga, persiapan yang ketiga kita ibu untuk menuju kampung akhirat itu adalah wa ana baitut turab. Banyak beramal soleh. Iya. Yang keempat, sambung hadis Rasulullah itu, wahai manusia yang masih hidup di atas dunia ini, wa ana baitul ifai. Ingat, di alam kubur itu banyak binatang buas, Bu. Ada kalajengking, ada cacing, ada semut, ada ular. Nanti itu ada bagian-bagian. Sepertiga badan kita ini hak Allah. Sepertiga badan kita ini hak binatang buas. Sepertiga hak kita itu untuk amal soleh untuk diri kita sendiri. Apa hak Allah itu sepertiga daripada seperdua daripada badan kita itu, yaitu hak Allah. Allah cabutkan ruh dan jasad kita, berarti itu sudah ditunaikan oleh Allah haknya. Apa hak kita lagi? Hak kita itu adalah untuk beramal soleh. Apa hak daripada binatang buas? Di alam kubur itu ada bagian daripada binatang-binatang itu memakan tubuh kita yang baik, yang ganteng, yang cantik, yang sempurna, semuanya pasti akan dimakan oleh binatang-binatang buas yang ada di alam kubur. Supaya kita jangan dimakan di alam kubur, nanti apa? Fahmilu bitriyakin, bawa racun dari dunia ini. Apa racunnya? Perbanyaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ibu keluar dari rumah menuju TPR ini, Bismillahi tawakkaltu alallah wala haula wala quwata illa billah. Ucapkan bismillah, perbanyak bismillah. Mau angkat apapun, Bismillahirrahmanirrahim. Mau apa, Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya awali dengan menyebutkan nama Allah. Insya Allah perbanyak itu semuanya. Insya Allah kita pun akan diberikan keutuhan badan kita kalau kita banyak beramal soleh di dalamnya dengan mengucapkan bismillah. Yang terakhir, yang kelima dalam hadis Rasulullah katakan, wa ana baitus sual munkar wa nakir. Ingat, alam kubur itu ada pertanyaan, dua malaikat yang datang. Maka di setiap kita masukkan ke alam kubur, dikatakan sama apa, kita ditalkinkan, wahai Fulan bin Fulan, ingat bahwa hak hidup ini adalah hak, mati ini adalah hak, dunia adalah hak, akhirat adalah hak, semuanya adalah hak. Engkau hidup pun ada haknya. Datang nanti malaikat menanyakan tentangmu, jangan engkau takut, jangan gentar, hadapi saja. Katakan yang benar, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, siapa saudaramu, apa kiblatmu, sampaikan saja. Kenapa? Kalau kita sering-sering mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ucapkan itu sering-sering selagi kita masih di atas dunia ini, itu bekal kita akan bertemu dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, kita break sebentar, nanti kita sambung lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Puja kita. Baik, terima kasih Ibu. Masih bersama kami dengan tema pembekalan menuju akhirat bersama Ustadz Haji Farizal Nover, SAG MPD. Baik Ustadz, boleh kita beri kesempatan ke Ibu Majelis Taklim yang mau bertanya. Silakan Ibu yang mau bertanya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari pengajian Assalam RT 17 Kelurahan Teho, Jambi. Begini Pak Ustadz, di dalam Abu Hurairah pernah menyampaikan bahwa manusia mati itu akan putus segala amalnya kecuali 3,
anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariah. Tadi Pak Ustadz juga menyebutkan bahwa kita untuk menuju akhirat nanti diperbanyak membaca Al-Quran, kemudian tahajud malam. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiat kita untuk menghadapi kematian atau akhirat kita nanti? Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Ustadz dari Ibu Sumiati, Majelis Taklim As-Salam RT 17 Kelurahan Teho, yang nanya kiat-kiat kita untuk menghadapi hari akhir nih Ustadz. Boleh? Ya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Sumiati, pertanyaan yang baik untuk kita semuanya. Pertama, tadi bagian daripada hal yang kecil, yaitu persiapan untuk akhirat. Untuk akhirat itu adalah kematian. Tadi sudah banyak saya uraikan tadi, bagian daripada 5 hal tadi yang diingatkan menuju kampung akhirat tadi. Akan tetapi tetap kita, yang pertama itu amal-amal soleh. Amal-amal soleh itu kita tidak syirik kepada Allah. Yang kita kuat itu adalah meningkatkan keimanan. Kiat yang pertama, keimanan kita, keislaman kita, keihsanan kita untuk menuju kampung akhirat. Karena waktu Rasulullah SAW lagi berkumpul bersama para sahabat, datang seorang laki-laki dari pintu itu masuk, dari pintu masjid masuk menemui Rasulullah. Langsung duduk dia di tengah-tengah majlis muzakarahnya Rasulullah. Lalu laki-laki itu bertanya, ia lujurkan kakinya di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bertanya, apa itu iman ya Rasulullah? Rasulullah jawab, iman itu adalah keyakinan, kepercayaan, tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wal amal bil arkan. Iman itu adalah apa yang kita yakinkan dalam hati, apa yang kita ucapkan secara lisan dan kita amalkan secara perbuatan. Itu iman. Baik iman kita kepada Allah, Rasul Allah, malaikat Allah, kitab Allah, hari akhirat dan qadar baik qadar buruk Allah. Itu iman. Laki-laki itu langsung pula bertanya yang kedua, ya Rasulullah, apa itu Islam? Islam itu adalah anta'budullah wa la tusriku bihi syai'a. Engkau sujud dan menyembah Allah dan jangan mempersekutukannya. Wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa shaumir ramadan wal hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Engkau salat, engkau berpuasa, engkau zakat, engkau menunaikan ibadah haji jikalau engkau mampu, itu Islam kata Rasulullah. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, laki-laki bertanya lagi, apa itu ihsan ya Rasulullah? Dijawab lagi sama Rasulullah, wahai laki-laki, ihsan itu adalah anta'budullah fa innahu tarah. Sesungguhnya engkau sujud kepada Allah, Allah akan melihatkan engkau. Fa illam takuna tarah fa innahu yaraka. Walaupun engkau tidak melihatkannya, Allah pasti melihatkan engkau. Itu ihsan. Laki-laki itu tak berhenti bertanya, ya Rasulullah, apa itu tanda-tanda hari kiamat? Tanda-tanda hari kiamat, kata laki-laki. Kata Rasulullah, ini laki-laki ini pasti menguji, mengetes jawaban Rasulullah. Sesungguhnya dia pasti tahu apa pertanyaan dan jawabannya. Tapi Rasulullah tetap menjawab, wahai laki-laki, tanda-tanda hari kiamat itu, iza sama'un fatarat, apabila seorang budak telah melahirkan anak dari seorang majikannya. Itu tanda hari kiamat. Apabila air hujan sudah turun jatuh sebesar-besar batu. Apabila langit telah terbelah, bintang telah berserakan, gunung telah meletus, air laut sudah bertumpah ruah, kubur sudah terbongkar. Itu bagian kecil daripada tanda kiamat. Iza sama'un fatarat, wa izal kawakibun tasarat, wa izal biharu pujit, wa izal kuburu buksirat. Apabila langit telah terbelah, bintang telah berserakan, bertabrakan, air laut sudah bertumpah ruah, kubur-kubur sudah terbongkar, itu tanda bagian daripada hari kiamat. Setelah Rasulullah itu menjawab 4 hal ini tentang iman, Islam, tentang ihsan dan hari kiamat, laki-laki langsung keluar. Lalu Rasulullah katakan, wahai para sahabat, coba lihat kemana laki-laki itu pergi. Datang sahabat itu melihat keluar. Setelah dilihat keluar, tidak ada. Jejak kakinya pun tidak ada ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah, wahai para sahabat, tahukah siapa yang bertanya tentang iman Islam, tentang ihsan dan hari kiamat? Itu adalah bagian Rasulullah, adalah malaikat Jibril yang diutuskan oleh Allah menyampaikan nasihat agama. Yang perlu kiat kita pertama, kuatkan dulu iman kita. Kuatkan iman kita, keislaman kita. Yang dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati meninggal nanti kalau tidak masuk dalam agama kecuali masuk dengan muslim. Jadi itulah makanya kita tetap dalam keadaan kondisi beriman apabila kita di saat
menghadap kepada Allah Subhanahu wa Iya, taala. baik Ibu. Bagaimana, sudah cukup jelas Ibu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan kedua, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Ibu Nur Aini dari Majelis Taklim As-Salam RT 17 Kelurahan Teho. Yang mau saya tanyakan gimana caranya untuk belajar ikhlas? Karena Pak, kalau kita dengan Allah, dosa kita bisa bertobat, minta ampun. Tapi kalau sesama manusia kadang-kadang kita sudah ikhlas Pak, tapi hati kecil kita masih ada Pak, apalagi kalau ketemu dengan orangnya Pak. Itu Pak yang mau saya tanyakan. Iya. Baik, terima kasih Ibu Nur Aini atas pertanyaannya. Yang kedua yaitu belajar ikhlas. Kalau kita dengan Allah ikhlas beribadah, ikhlas untuk bertaubat. Tapi kalau dengan sesama manusia, Allahualam ya Ustaz ya, kita bilang sudah ikhlas, sudah memaafkan, tapi kita melihat orangnya itu masih juga ada gedeknya di dalam hati kecil. Bagaimana Ustaz? Iya. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Setiap Ramadan itu kita selalu mengucapkan minta maaf. Kita selalu mengucapkan kalau ada kekurangan kesalahan. Sebelum Ramadan masuk itu kita mensucikan diri. Ikhlas itu kalimat yang singkat, memang susah dijalankan dan dipraktekkan dalam kehidupan kita. Kepada Allah itu betul kita bertaubat. Kepada manusia seperti apa? Kepada manusia itu adalah saling memaafkan. Tapi tugas kita itu adalah orang yang memberi maaf itu besar pahalanya. Tapi yang lebih besar lagi menerima maaf. Tapi yang memberikan maaf itu sangat besar pahalanya. Setiap yang penting kalau kita dengan Allah masih bisa kita bertobat. Tapi kita sama manusia, kita punya masalah, punya hal-hal yang tidak kita ada permasalahan yang kita hadapi, itu kita harus meminta maaf kepada sesama manusia. Itulah silaturahim tadi. Bulan Syawal sebelumnya kemarin itu adalah menyambung ke silaturahim. Doa yang di dalam hadis Rasulullah katakan juga seperti itu. La yadkhulul jannatu qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Supaya panjang umur, luas rezeki, silaturahim juga. Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi. Siapa yang hendak minta rezeki panjang, rezeki berkah, rezeki luas, rezeki banyak. Wa yansa'ahu fi asarihi. Nak minta umur panjang, usia panjang, falyasil rahimahu. Sambungkan silaturahim. Untuk famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah tadi. Sebesar sekecil apapun kita berbuat kebaikan, Allah pasti berikan kebaikan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau sekecil apapun kita berbuat kejelekan, pasti kita akan dibalaskan juga kejelekan tadi itu. Jadi kalau kita ikhlas kepada Allah sudah bertaubat, ikhlas kepada manusia juga saling memaafkan, itu sekecil apapun kita dari diri kita itu ada, itu pun pasti akan muncul kepada kita kesombongan, ketidakikhlasan tadi. Tapi yang penting lepas semuanya, saya sudah menyampaikan masalah, unek-unek, saya minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Urusan terima tidak terima bagi kita sudah serahkan semuanya itu kepada Allah. Karena saya sudah meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Iya. Itu. Bagaimana Ibu? Sudah cukup jelas? Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, silakan Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah mendengar dari paparan Pak Ustadz, salah satunya adalah membaca Al-Quran, sholat tahajud di malam hari, lalu juga banyak bersedekah untuk menuju ke bekal ke akhirat. Yang saya pertanyakan adalah masalah sedekah Pak Ustadz. Itu di masyarakat kita kadangkala menemukan sedekah ini ada tanpa hamba Allah, ada nama, sama-sama ikhlas sebenarnya mereka itu. Jadi bagaimana itu menurut kami pertanyakan, bagaimana yang sebaiknya? Padahal itu sebenarnya sama-sama ikhlas gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga dari Ibu Lili Rosita mengenai masalah sedekah nih Ustadz. Di mana sedekah ini ada yang diberikan nama, ada yang dengan hamba Allah. Yang sebenarnya yang ini bagaimana sih Ustadz? Silakan.
Ya, baik. Pertanyaan yang ketiga ini sedekah. Tapi kita bahas dulu sedikit masalah sedekah. Karena di saat kita akan menyesal, tadi saya sampaikan tadi, kita memohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa nak ditangguhkan dulu ajalku? Kenapa kita memohon kepada Allah? Kenapa? Fa asaddaq wa akuna minas solihin. Saya nak bersedekah. Rupanya menyesal tidak bersedekah itu. Tak akan pernah habis harta kita itu kalau kita bersedekah. Pasti Allah gantikan. Di saat Rasulullah SAW, ini berkaitan dengan sedekah, lagi berkumpul dengan Aisyah radhiyallahu anha di rumah. Datang pengemis mengetuk pintunya rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya seorang pengemis sudah 3 hari tak makan. Boleh atau tidak ya Rasulullah, saya minta makanan sedikit karena saya sudah dalam keadaan lapar. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, ada tidak makanan di rumah? Tidak ada ya Rasulullah. Ada tidak minuman di rumah? Tidak ada ya Rasulullah. Apa yang akan kita berikan kepada pengemis yang dalam keadaan lapar itu di pintu di rumah kita? Wahai Aisyah, ambilkan pakaianku yang baik, yang suci dan bersih, berikan kepada pengemis yang berdiri di pintu rumah kita. Aisyah ambilkan pakaiannya Rasulullah, lalu diserahkan kepada pengemis. Senang pengemis itu menerima pakaian Rasulullah. Coba kita, wali kota, gubernur, berikan ibu-ibu pengajian baju pengajian, senang tidak Bu? Oh, senang. Lebih senang sekali. Apalagi Rasulullah memberikan pakaian kepada pengemis. Senang pengemis itu berlari dia di tengah-tengah pasar kota Madinah. Ini kota Madinah, ini Masjid Madinah, sampingnya ke pasar. Berlari-lari pengemis itu di pasar kota Madinah. Wahai masyarakat yang ada di pasar, apa kata? Siapa yang akan membelikan pakaian Rasulullah yang diberikan kepadaku, aku akan jual dengan harga yang mahal. Lalu di tengah pasar itu ada orang buta tua kaya, punya budak, seorang budak. Wahai budakku, itu ada pengemis lagi menjualkan pakaian Rasulullah di tengah-tengah pasar. Belikan pakaian tersebut, walaupun harganya mahal, belikan. Kalau engkau bisa membelikan pakaian tersebut, engkau akan aku merdekakan, kata orang tua buta kaya. Setelah berusahalah si budak itu membelikan pakaian yang dijualkan pengemis, berlari akhirnya dapat dia belikan dengan harga yang mahal. Ngadap, wahai majikanku, aku sudah membelikan pakaian diberikan kepada pengemis-pengemis menjualkan dengan harga yang mahal, aku serahkan kepada engkau, wahai majikanku. Langsung di tanah haram, di tanah yang suci itu, buta tua kaya tadi langsung sujud di tanah haram itu. Setelah dia sujud, dia angkatkan, tatahkan kedua tangannya berdoa sambil memegangkan pakaian Rasulullah tadi. Ya Allah, Rabbin Nas, engkau memberikan suatu penyakit buta aku ini. Anta syafi, engkau pula yang akan memberikan penyakit ini. Engkau pula yang akan mengangkatkan penyakit itu. Angkatkan penyakit kebutaanku ini. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun, kata si buta tua ini. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah berkehendak di saat itu. Diusapkanlah di mata si buta tua kaya tadi pakaian dari Rasulullah yang dibelikan kepada pengemis tadi. Dan setelah dia usapkan, pelan-pelan kebutaan tua tadi terbuka dengan lebar, izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Menangislah pengemis si buta tua kaya tadi karena izin Allah kebutaannya diangkatkan oleh Allah penyakit. Akhirnya pakaian itu ia serahkan kembali kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, pakaian yang aku berikan tadi aku sedekahkan, aku hadiahkan kembali kepada engkau ya Rasulullah. Karena pertama, dia telah menyembuhkan penyakit butaku. Yang kedua, budak aku telah kumerdekakan. Yang ketiga, pengemis tadi sudah menjadi orang yang kaya. Ketawa Rasulullah, wahai Aisyah, itulah arti makna sedekah. Orang yang memperbanyakkan sedekah, Allah pastikan kembalikan dan gantikan itu semuanya. Janji Allah, basalul lazina yunfikun amwalahum fisabilillah kama sali habbatin anbatat sab'a sana bila fi kulli sunbulatin mi'atun habbatin wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah itu bagaikan setangkai padi. Tiap-tiap tangkai padi tumbuh 7 tangkai. Setiap 7 tangkai tumbuh 100 biji. Begitulah Allah melipatkan ganjaran-ganjaran kepada yang ia kendaki. Allah Maha luas karunia dan lagi maha mengetahui. Intinya adalah hamba Allah kita sampaikan itu, mungkin dia tidak mau riya, tidak pun nama Allah, yang penting itu adalah niat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dua-duanya baik ya Ustaz ya, sama-sama ikhlas itu tadi intinya ya. Bagaimana Ibu, sudah cukup jelas? Baik, terima kasih Ibu. Kita break dulu sebentar Ustaz, nanti kita sambung lagi. Baik, bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Barokah punya kita. Terima kasih Ibu, baik Ustadz bersama dengan Ustadz Farizal Nover. Dan tema kita pada hari ini yaitu pembekalan menuju akhirat. Baik Ustadz, sudah di penghujung acara Ustadz, boleh kita masuk ke kesimpulan kita pada hari ini. Dipersilakan. Ya baiklah, terima kasih. Kita sudah membahas panjang lebar mengenai persiapan menuju kampung akhirat. Yang pertama, kita ingat, sering-seringlah mengingat mati. Lan tazula qadma abdin yaumal qiyamah. Nanti apabila kita sudah masuk ke alam kubur nanti, tak akan pernah bergeser pun sedikit telapak kaki kita. Apakah dimasukkan ke dalam surga, apa dimasukkan ke dalam neraka. Hatta yus'ala an arba'in hisolin. Sampai nanti dia itu ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnahu. Umur kita habiskan kemana? Dengan sisa umur yang ada saat ini, maka perbanyaklah bekal. Pertama adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, berusaha untuk kita semua mencoba untuk bangun di tengah-tengah malam. Untuk apa? Biqiyamil lail, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, sholat sunat lainnya sampai subuh. Yang ketiga, ingat beramal soleh. Apapun sekecilkan, apapun yang kita kerjakan itu Allah catat. Niat untuk mengerjakan kebaikan Allah catat. Sudah punya niat baik, belum mengerjakan, belum cuma berniat, saya akan membantukan tetanggaku dalam kesulitan, baru berniat membantu, tidak dicatat oleh Allah. Itulah amal soleh. Yang ketiga, yang keempat, banyak-banyaklah kita berucap Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap apapun kegiatan rutinitas kita, sesibuk pun apa kita, ucapkanlah dengan mengawali kalimat Bismillah. Yang terakhir tadi, yang kelima itu adalah bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapkan juga kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bekal persiapan kita. Yang kedua, selanjutnya itu adalah bekal kita juga itu perbanyaklah bersodakoh. Sodakoh. Karena harta tak akan pernah habis. Dan harta itu tak akan juga kita bawa ke alam kubur. Bapak meninggal besok, memangnya nanti ibu diambil sama kawan bapak. Ibu yang meninggal besok, nanti bapak itu diambil sama kawan bapak, ibu. Jadi dah ditinggalkan. Kecuali apa yang disampaikan ibu tadi. Sodakoh jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Memang iza mata benu adama in qata amaluhu illa min salasin. Memang putus semua hubungan kita, tapi tetap 3 nih. Sodakoh, anak yang soleh, ilmu bermanfaat, anak yang soleh. Itu kesimpulan kita. Iya, baik. Terima kasih Ustadz untuk waktunya tentang tema kita pembekalan menuju akhirat. Ya, terima kasih Ibu-Ibu Majelis Taklim yang telah datang dari Majelis Taklim As-Salam RT 17 Kelurahan Tehok. Baik pemirsa, demikianlah acara syiar pada sore hari ini. Saya Diva Jevina, kru petugas bohong di depan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.